Saudara-saudara kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkep Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami dan melindungi kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinanmu, pertolonganmu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, saya ingin mengajak kita melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Saya ingin melalui riwayat Yesus ini kita lebih mengenal Yesus Juru Selamat kita. Nas yang akan kita baca adalah di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan cari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea mengganti Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, "Pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dari nas yang kita baca ini ada beberapa hal tentang Tuhan Yesus kita yang masih bayi mengungsi ke tanah Mesir. Yang pertama, setelah orang Majus itu berangkat kembali ke negerinya, kita tahu bahwa mereka tidak kembali kepada Herodes karena Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Herodes mempunyai rencana jahat untuk membunuh Yesus yang masih bayi itu. Oleh sebab itu Tuhan memberitahukan kepada orang Majus jangan kembali kepada Herodes. Oleh sebab itu mereka berangkat kembali ke negeri asal mereka. Dan pada malam itu jugalah malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf supaya dia membawa Yesus yang masih bayi itu bersama Maria mengungsi ke Mesir, saudara sekalian. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada malam itu juga Yusuf segera membawa Yesus dan Maria
mengungsi ke Mesir. Nah, kenapa mengungsi ke Mesir? Karena ada beberapa hal. Mesir itu tidak terlalu jauh dari Bethlehem. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesir itu tidak di bawah penguasaan Raja Herodes. Oleh sebab itu, ya Herodes tidak mempunyai wewenang untuk menangkap mereka atau membunuh Yesus. Yang ketiga, Mesir itu masih di dalam jajahan Romawi. Dan keempat, Mesir itu masih banyak orang tinggal, orang Yahudi di sana. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita lihat tempat yang paling ideal untuk mereka mengungsi adalah di Mesir. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh mereka berangkat ke Mesir. Yang kedua, Allah telah menyediakan bekal untuk mereka tinggal di Mesir. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yusuf bukanlah orang kaya. Dia adalah seorang tukang kayu saja. Tentu tidak mempunyai uang yang banyak. Nah, kita tahu waktu Tuhan Yesus dipersembahkan di bait Allah, mereka tidak membawa kambing domba, tetapi hanya 2 ekor burung tutur. Nah, saudara sekalian, itu membuktikan Yusuf itu bukan orang kaya. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa. Dan Tuhan telah mengirim orang-orang Majus datang mengunjungi mereka. Dan orang-orang Majus itu memberi persembahan yang bernilai tinggi. Itu emas, kemenyan, dan mur. Dan persembahan orang Majus ini menjadi bekal bagi Yusuf dan Maria selama mereka tinggal di Mesir. Saudara sekalian, kita tahu Yusuf itu sekali lagi dia tukang kayu. Tentu dia begitu sampai di Mesir tidak gampang untuk mencari pekerjaan. Tetapi Tuhan telah menyiapkan bekal untuk mereka melalui orang Majus sehingga mereka tidak kekurangan selama mereka tinggal di Mesir itu. Nah, saudara sekalian, yang ketiga kita lihat, setelah tunggu berapa hari, ternyata orang Majus tidak kembali kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes ini sadar bahwa dia telah diperdaya oleh orang Majus itu. Oleh sebab itu kita mengatakan Raja Herodes menjadi marah besar. Lalu dia menyuruh tentaranya atau prajuritnya pergi ke Bethlehem dan membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Saudara sekalian, sungguh kejam Raja Herodes ini. Dia tidak tahu sikap yang mana Yesus itu. Oleh sebab itu, dia memerintahkan prajuritnya, bawahannya, membunuh anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Saudara sekalian, menurut catatan sejarah, Herodes ini memang orang yang kejam. Ya, dia pernah menyuruh banyak anggota keluarganya sendiri dia bunuh. Antara lain adalah adik iparnya yang baru umur 18 tahun dia bunuh. Kemudian ayah daripada mertuanya yang umur 80 tahun juga dibunuh, saudara sekalian. Kemudian istrinya yang kedua dan dibunuh juga. Juga istri kedua ini punya anak 2 juga dibunuh. Bahkan ibunya dari istri kedua ini pun dibunuh, saudara sekalian. Bahkan anak kandung yang pertama dari Herodes ini dia bunuh, saudara sekalian. Jadi kita lihat Herodes ini memang manusia yang sangat-sangat kejam. Oleh sebab itu kita lihat Tuhan perintahkan kepada Yusuf berangkat ke Mesir untuk menyingkir ke sana, saudara sekalian. Itu yang ketiga. Saudara sekalian, yang keempat, kita tidak tahu persis berapa lama Yusuf dan Maria tinggal bersama Yesus tinggal di Mesir. Tetapi pasti tidak akan terlalu lama. Mungkin hanya berapa tahun saja. Sampai Raja Herodes yang agung ini
meninggal dunia. Dan malaikat datang kembali kepada Yusuf dan memberitahukan kepada dia bahwa orang yang membunuh Yesus itu sudah meninggal dan menyuruh mereka kembali ke tanah Israel. Yusuf pun berangkat kembali bersama dengan Maria kembali ke tanah Israel. Namun ketika dia sampai di tanah Israel, dia mendengar Archelaus, itu adalah anak Herodes, telah mengganti ayahnya menjadi raja di Yehuda. Dan Archelaus ini juga adalah seorang yang kejam. Oleh sebab itu Yusuf takut tinggal di tanah Yudea. Lalu Alkitab mengatakan dia diberi petunjuk oleh Tuhan. Akhirnya dia tinggal di provinsi atau daerah Galilea, di salah satu kota yaitu Nazaret. Dengan demikian Yesus akhirnya disebut Yesus dari orang Nazaret. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat Yusuf kembali ke tanah Israel, tetapi tidak tinggal di Yehuda, tetapi di Galilea. Saudara sekalian, ada pelajaran-pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir itu. Yang pertama, Allah telah menetapkan perjalanan hidup kita. Dan rencana yang telah Allah ditetapkan itu pasti akan terjadi, saudara sekalian. Karena Allah kita itu adalah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kalau kita baca ya, peristiwa Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir ini, padahal nabi-nabi itu sudah membuatkan peristiwa itu. Jadi saudara sekalian, kita lihat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah direncanakan dan diketahui oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan itu pasti akan terjadi. Yang kedua, Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Ya, walaupun iblis berusaha menggagalkan rencana Allah, saudara sekalian, kalau kita baca peristiwa-peristiwa ini, kita lihat itu memang Herodes itu orang jahat. Tetapi kita percaya di belakang Herodes ini ada satu kuasa kegelapan, yaitu iblis, memakai orang-orang jahat ini untuk merencanakan, menggagalkan rencana Allah, yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia, menjadi juru selamat dunia ini. Tetapi kita lihat rencana Allah tidak pernah gagal. Dan Tuhan melindungi anaknya. Yesus boleh selamat karena dia menyingkir ke Mesir. Ketika Herodes membunuh anak-anak di Betlehem, Yesus tidak ada di situ lagi. Kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia melindungi anak-anak. Hal yang ketiga, Tuhan atau Allah berkenan mengutus malaikat memberi mimpi atau melalui mimpi memberitahukan kepada seseorang apa yang harus mereka lakukan. Ya, kepada Yusuf, kepada orang Herodes dan sebagainya. Karena hal tersebut menyangkut rencana Allah yang maha penting, yaitu karya Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia dengan mati di kayu salib. Inilah rencana Allah. Jadi dalam rencana Allah yang maha penting ini, Allah berkenan mengirim malaikat melalui mimpi memberitahukan orang-orang yang bersangkutan, yang berkepentingan untuk supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun saudara sekalian, untuk hal-hal biasa kehidupan kita sehari-hari, Allah tidak berkenan selalu memakai mimpi-mimpi untuk memberi petunjuk kepada kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari yang rutin, kita tidak boleh
meminta Tuhan beri petunjuk kepada kita melalui mimpi-mimpi. Kenapa? Karena hal-hal kehidupan kita sehari-hari, Tuhan sudah memberi prinsip-prinsip yang dasar untuk kita, yaitu melalui firman-Nya di dalam Alkitab atau kitab suci. Oleh sebab itu kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kita tidak usah minta mimpi seperti pada perjanjian lama, orang perjanjian lama itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita hanya hal-hal yang menyangkut rencana Allah yang maha agung, yang maha penting itu. Tuhan berkenan mengirim malaikatnya langsung beritahukan kepada orang apa yang harus mereka lakukan. Tapi untuk kita kehidupan sehari-hari kita tidak perlu minta petunjuk mimpi dari Tuhan. Tetapi kita dapat belajar firman Tuhan, prinsip-prinsip di dalam Alkitab, sehingga kita mengetahui rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu hidup kami dalam dunia ini ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merongrong kami, yang ingin mencobai kami. Tetapi kami bersyukur di dalam Yesus ada pertolongan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak ada satupun yang akan terjadi dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah dikehendaki atau diizinkan oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami di dalam menghadapi segala hal atau peristiwa dalam hidup kami. Kami tetap bersandar kepada Engkau. Tuhan, Engkau pelindungi kami yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.